Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan memperkenalkan diri dengan saya Delia Mani. Saya Abdul Nurdiansyah. Saya Delia Agustin. Saya Delia Abdurrahman. Hai sobat, sekarang kita lagi di Gendismas, Desa Petarangan, RT 3 RW 7, Kecamatan Kemrajen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Tahap pertama pembuatannya itu gampang banget. Gula dari pengepur masuk ke pabrik. Setelah itu, gula yang masih basah atau banyak kadar airnya itu diayak. Biasanya, gula yang masih basah itu dinamakan brondol. Di bawah alat pengayakannya itu terdapat magnet untuk mendeteksi benda asing seperti logam, kawat, dan lain-lain. Dari ruang pengayakan, setelah itu kita ke ruang oven. Sebelum di oven dipanaskan dulu kurang lebih 95 derajat Celcius selama 2 jam. Setelah 2 jam, suhu diturunkan dari 95 derajat menjadi 60 derajat Celcius. Kalian tahu nggak sih, satu oven bisa mencakup gula sekitar 1,5 ton loh. Sekarang kita masuk ke tahap sortasi yuk. Proses sortasi ini dilakukan agar tidak ada kotoran yang lolos pada waktu pengayakan. Tahap yang terakhir kita masuk ke tahap pengemasan. Kadar gula pada Gendismas hanya 40%, jadi gulanya dapat dikonsumsi pada penderita diabetes loh. Satu packingnya itu berat sekitar 25 kg yang siap diekspor ke luar negeri seperti USA. Oke sobat, ternyata di tempat industri ini mempunyai satu rekreasi, yaitu Agro Tanggul Mas di Jalan Gendis Area Sawah, 1 Kebun Karanggintung, Kecamatan Kemrajen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Di sana, kita dapat melihat proses pembuatan gula basah yang dicetak melalui batok, tabung, koin, dan lain sebagainya. Di sana, kita bukan hanya belajar saja loh. Kita di sana bisa bersenang ria dan menikmati pemandangan yang masih asri. Di sana terdapat kolam renang dan beberapa hewan seperti monyet, musang, dan hewan lainnya. Di sana juga terdapat taman bermain. Visinya ya kita tetap semangat, kita yakin usaha gula Gendismas ini dengan melalui sekian banyak katakanlah rentetan aturan prosedur, sedangkan visinya adalah dengan apa Mbak Rizka tuh? Dengan perjuangan yang begitu panjang, begitu capek, begitu lelah, suatu saat akan menuai hasil yang saya harapkan. Begitu ya Bu? Itu demikian. Karena apa? Ini terbukti panjangan bisa. Oh iya, terima kasih. Pertanyaannya bis mandan condong mari masalah duit ya Bu. Nah ya, kalau tadi belum menuju duit ya, sudah lama-lama mengkomersil ya mandan. Ya memang panjenengan Yusewu sekolah, kuliah sing dituju gula kita ini kenapa menggunakan nira ya Mas ya? Kenapa niranya nira kelapa ya? Kan nira banyak, ada nira aren, ada sorghum, ada nira yang lain-lain kan begitu. Kenapa kita pakai nira kelapa? Yang jelas Mas, kita berdayakan apa yang ada di kampung saya. Di kampung saya adanya nira kelapa, sehingga kita bikin gula kritalnya dari nira kelapa. Kalau di daerah Jawa Barat, contoh di Tasik, di Garut, itu di sana ada tanaman yang namanya aren. Sehingga di sana gula kristalnya berasal dari nira aren. Terus kemudian di Padang ada yang namanya dari sadang. Sadang pun juga bisa disadap. Sehingga di sana dibikin gula merahnya, gula kristalnya itu berasal dari nira sadang. Kemudian perbedaannya ini perlu saya jelaskan, panjang juga jelas. Untuk nira kelapa itu antara daerah pegunungan dengan daerah datar rendah beda. Kalau di daerah bawah itu rendemen kadar gulanya rendah. Beliau
Beliau sangat menginspirasi dan patut dicontoh. Tekad dan perjuangan beliau untuk merintis usaha sangat sabar dan ulet. Beliau membuktikan bahwa usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Semangat, terima kasih.